Jadi Tuhan bekerja dengan segala macam cara ya, Tuhan bicara dengan segala macam cara. Malaikat Tuhan datang pada kita dengan berbagai macam cara. Banyak orang datang kepada kita ya. Oh ya, malaikat itu bukan laki-laki ya. Jadi di surga itu hidup seperti para malaikat. Nah, itu maksudnya Yesus berkata nanti di surga itu tidak ada kawin mengawinkan, tapi kita akan hidup seperti malaikat. Jadi kalau malaikat laki-laki atau bukan kita tidak tahu. Ya. Tapi yang jelas malaikat itu, kata malaikat yang sering datang kepada manusia itu di dalam bahasa Ibrani itu Gabriel. Itu Gabriel itu berasal dari dua kata, Geber dan El. Geber itu adalah the man of Gabriel, the man of El. Tapi itu selalu bentuknya plural ya. Jadi bisa siapa saja. Gabriel, Gabriel. Nah, jadi malaikat itu bisa dalam rupa siapapun, dalam rupa apapun. Nah, seringkali kita berpikir bahwa malaikat itu makhluk yang harus yang pakai sayap besar, tinggi segala macam. Nah, itu adalah gambaran malaikat abad ketiga zaman Konsili Nikaya. Tapi kalau kita memahami kata Gabriel, kita pun menjadi malaikat bagi sesama kita. Ketika kita menjadi saluran berkat bagi Tuhan, maka kita juga menjadi malaikat bagi sesama kita. Gitu ya. Jadi tidak selalu makhluk spiritual dan harus nah, itu nanti ada di kelas ini ya, di kelas apologetik. Apakah malaikat Gabriel, Mikael, Lucifer? Lucifer itu nggak ada ya. Makanya ada orang bilang, saya didatangi Lucifer. Saya nggak percaya loh. Itu ilusi biasanya. Itu Jibril ya, Lucifer. Bukan. Jadi nama aslinya itu bukan Lucifer. Karena Yesus pun di dalam 2 Petrus 1 ayat 19 disebut Lucifer. Jadi Paus Francis itu nggak salah, karena itu memang dalam bahasa Latin yang namanya bintang timur itu Lucifer. Nah, masalahnya bahasa aslinya itu bukan bintang timur. Nah, kayak bahasa Belandanya gefallen engel. Gefallen Engels, iya Gefallen Engels. Tapi kan Alkitab bahasa malaikat Belanda jatuh. itu dipengaruhi juga oleh King James masalahnya. Walaupun yang pertama kali NGP kalau nggak salah, tapi saya lupa apa namanya asal usulnya Alkitab Belanda itu saya lupa. Tetapi banyak orang berpikir bahwa setan itu Lucifer namanya, itu salah ya. Kalau kita tidak menggunakan nama yang benar, maka orang juga istilahnya kalau misalnya orang karismatik kan paling suka perang roh nih. Perang roh itu kita harus mengalamatkan kepada alamat yang benar. Adresnya mesti benar. Adresnya salah ya, salah pukul. Kami mengusir roh Kedar dan Nebayot. Wah, Kedar Nebayot sudah nggak ada. Nah, kalau makanya kalian orang karismatik susah sekali memenangin orang Islam. Kenapa apologet Paulus sang Nabi ke-26 muda membaptis orang Islam? Karena saya memerangi roh Babel. Islam itu bukan dari Kedar Nebayot, tapi dari Babel. Muhammad itu, Quraisy itu, suku Nabatean itu bukan dari Kedar Nebayot, tapi dari Babel, Nabonidus. Makanya kita peranginya roh Babel. Nah, kedua, tadi ya, Lucifer. Kata Lucifer itu seringkali kita berpikir Lucifer itu adalah setan. Oh, bukan. Nama setan itu Hail-El. Hail-El. Dari kata terpujilah El. Hail-El. Tapi ketika pujian itu bagi diri kita sendiri, maka jadilah dia setan. Ya kan, Hail-El itu. Nah, seperti itu. Karena segala pujian itu hanya bagi Tuhan. Nah, sama dengan tadi yang malaikat yang ketemu, yang mendatangi Pak Yus tadi. Nah, itulah Gabriel. Tapi betina. Ya, boleh saja. Seringkali kita pun menjadi malaikat bagi sesama kita. Ketika kita memberi tanpa pamrih, kita menolong tanpa pamrih, kita memberi tangan kanan, tangan kiri tidak mengetahuinya, ketika kita menjadi
berkat bagi orang lain, ketika periuk kasih kita bagi kepada orang lain, kitalah Gabriel, the man of God. Jadi ketika Anda melakukan diakonia tanpa pamrih, tanpa embel-embel kristenisasi, tanpa embel-embel Anda mau ngawini dia, segala macam, itu adalah the Gabriel itu. Gabriel, the man of God. Jadi banyak kan ketika kita berdoa bagi orang lain di dalam nama Yesus dan orangnya sembuh, kitalah Gabriel. Hanya banyak kan orang-orang ngaku-ngaku mengklaim. Nah, itulah masalahnya. Sehingga kita nggak jadi Gabriel, ya kita manusia biasa. Banyak orang beramal memberi, beramal, menabur dengan embel-embel. Maka jadilah dia manusia biasa, bukan malaikat. Ya kan? Ketika Yesus berkata kerajaanmu datang, artinya apa? Beserta para malaikatnya. Nah, kitalah ketika kita menjadi para malaikat, membagi periuk nasi kita tanpa pamrih, memberi tanpa pamrih, menolong tanpa pamrih, berdoa tanpa pamrih. Ketika kita memberikan care, love tanpa pamrih, maka semua orang ini akan menjadi malaikat-malaikat Gabriel di dalam kerajaan Allah itu. Dan kerajaan Allah itu datang. Itu yang dimaksud kerajaan Allah itu datang. Simpel ya. Bagus sekali kesaksiannya ya. Jadi teman-teman, Anda yang mendengar kesaksian ini, Anda yang agama apapun, kalau Anda percaya di dalam nama Yesus, Anda juga bisa mendapatkan kesembuhan dan mujizat. Karena hanya nama Yesuslah yang membawa mujizat. Nama Yesuslah yang memberikan puasa yang tanpa pamrih. Karena ketika Anda datang kepada setan-setan Gunung Kawi dan segala macam, Anda dimintai bayaran. Tapi kalau Anda kepada Yesus, Anda tidak akan dimintai bayaran. Anda percaya, Anda sembuh. Anda nggak percaya, gimana mau disembuhkan? Anda aja nggak percaya. Begitu ya.